Halo semua, kali ini saya ingin berbagi tentang yang lagi trending ya dari awal tahun ini, yaitu uang kripto atau cryptocurrency Bitcoin. Adapun saya tertarik ketika saya melihat postingan ini ya di media sosial tentang evolusi daripada uang. Jangan lihat evolusi manusianya, karena saya juga tidak percaya ya kalau manusia itu dari monyet, tetapi lihat evolusi dari uangnya. Saya tertarik melihat itu dari yang mana dari tahun ke tahun atau abad ke abad terjadi perubahan, pergeseran dari uang koin atau kertas menjadi kartu, kemudian digital, dan ke depannya cryptocurrency akan kemungkinan besar memegang peranannya. Kali ini untuk pertama adalah tentang Bitcoin ya, yang mana Bitcoin ini adalah raja daripada cryptocurrency. Harga Bitcoin untuk hari ini sekitar 56.000 US dollar atau 800 juta rupiah. Supply yang beredar sebesar 19 juta koin dengan supply maksimum sebesar 21 juta koin. Bitcoin itu sendiri adalah satu jenis cryptocurrency yang awalnya dijelaskan dalam white paper 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan alias yaitu Satoshi Nakamoto. Bitcoin diluncurkan segera setelah itu pada Januari 2009. Siapa Satoshi Nakamoto? Bahkan sampai satu dekade keberadaan Bitcoin, halayak dunia masih belum tahu siapa sih Satoshi itu. Satoshi Nakamoto pada tanggal 31 Oktober 2008 menerbitkan white paper Bitcoin. Dia menjelaskan secara rinci bagaimana uang online peer-to-peer dapat diimplementasikan. Dia atau mereka mengusulkan untuk menggunakan buku besar transaksi yang terdesentralisasi yang dikemas dalam batch yang disebut blok dan diamankan oleh algoritma kriptografi. Jadi seluruh sistem inilah nantinya kemudian dijuluki oleh dengan nama blockchain itu. Nakamoto sendiri adalah penambang blok pertama di jaringan Bitcoin yang dikenal sebagai blok Genesis, sehingga meluncurkan cryptocurrency pertama di dunia. Meski Nakamoto adalah penemu asli Bitcoin, tapi selama bertahun-tahun sejumlah besar orang, sekitar 750 kontributor telah berkontribusi untuk meningkatkan software dari cryptocurrency ini dengan menambah fitur-fitur baru ya. Bitcoin sendiri dibuat menggunakan proses yang disebut mining atau penambangan, yang tentu saja nggak mudah atau rumit. Dengan Bitcoin, penambang menggunakan software khusus untuk memecahkan masalah matematiknya. Mereka mendapat imbalan berupa sejumlah Bitcoin sebagai gantinya. Satoshi sendiri nggak pernah dia beli Bitcoin, tapi dia adalah penambang pertama. Satu-satunya dia di tahun yang pertama. Saat dia menambang, diperkirakan ada 1 juta koin yang udah dimiliki oleh Satoshi Nakamoto ini. Bitcoin seperti disebut tadi adalah mata uang online peer-to-peer
Artinya semua transaksi terjadi secara langsung antara partisipan jaringan yang setara dan independen. Jadi nggak perlu perantara untuk mengizinkan atau memfasilitasi mereka. Bitcoin sendiri dibuat menurut Nakamoto untuk memungkinkan pembayaran online dikirim langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Beberapa konsep sejenis dari mata uang elektronik terdesentralisasi sudah pernah dibuat sebelum Bitcoin, tetapi Bitcoin sendiri memegang perbedaan sebagai cryptocurrency pertama yang mulai digunakan secara aktual. Apa yang membuat dia unik? Karena dia muncul pertama ya, yang ngetop ya di pasar ya. Bitcoin berhasil menciptakan komunitas global, lahirlah industri baru, jutaan penggemar yang berinvestasi, trading dari Bitcoin ini ya, dalam keseharian mereka. Kemudian dia juga menjadi konsep untuk menginspirasi pengembangan proyek-proyek baru ya. Market cap dia saat ini bernilai sekitar 300 miliar dolar. Karena dia pertama sampai hari ini Bitcoin tetap berada di puncak market cap itu ya, ranking pertama. Hari ini banyak platform yang menggunakan Bitcoin. Dompet, bursa, layanan pembayaran, game online, dan sebagainya. Grafik dia dari 2013 sampai 2021, kalau kita lihat, ya, akhir inilah ya, luar biasa naiknya. Dia mencapai harga tertinggi pada 14 April 2021. Itu seharga 64.804,72 US dollar. Kemudian terendah itu udah lama, 8 tahun, hampir 8 tahun, senilai 67,81 US dollar. Sampai hari ini yang namanya bursa ya, mata uang kripto, dia volatile, terus bergerak sepanjang hari. Bitcoin sendiri sudah meningkat ribuan persen kalau kita lihat dari grafik ini. Terus di mana kita bisa beli koin tersebut ya? Kalau di Indonesia ada 13 perusahaan pedagang aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti ya. Jadi mereka ini resmi, bisa dilihat macam-macam pedagang aset kripto yang ada di Indonesia yang sudah mendapat izin dari Bapepti. Seperti Indodax, toko kripto ya. Indodax, toko kripto, dan sebagainya. Kita bisa baca di sini. Bitcoin sendiri udah mengubah cara pandang banyak orang melihat alat tukar ya. Karena mata uang kripto ini lepas dari otoritas pusat, terdesentralisasi tadi ya. Dia juga aman ya, diverifikasi secara digital ya. Jadi pembayaran lebih mudah, biaya transaksi lebih rendah juga, identitas juga terjaga. Bisa dilakukan kapanpun ya, tanpa otoritas pusat atau bank atau lembaga keuangan lain. Menjadi mata uang kriptografi online pertama yang sukses, Bitcoin telah menginspirasi banyak mata uang alternatif lainnya seperti Litecoin, Bitcoin, Primecoin, dan sebagainya hari ini.
Sebelum memulai tentunya kita harus tahu ya, sebelum kita mau beli aset kripto, kita harus tahu sejarahnya, terus penting juga melihat proyek-proyek ke depan. Paling penting harus ada penasehat keuangan lah ya, apalagi kita sebagai pemula. Itu saja, semoga bisa menambah referensi dan bisa bersambung lagi ke video selanjutnya.